Selamat siang seluruh pemirsa dimanapun Anda berada saat ini. Saat ini kita bersuka cita, berbahagia berjumpa di sebuah channel yang baru. Ini yang di-launching oleh Laboratorium Vkom, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Jakarta dengan nama S84 Channel. Dan saat ini tentu di momen perdana kita akan berbincang-bincang dulu sejenak dengan, kalau bisa dikatakan, inisiator dari channel ini yang akan menjadi laboratorium aktif nantinya di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Jakarta. Dan tentu sebagai kingmaker itu bersama-sama dengan kita hadir di sini dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Said Jakarta, ada Dr. Andi Mirza Ronda MSI. Selamat siang Pak Mirza. Selamat siang. Apa kabar Pak? Dr. Rensi baik. Baik, luar biasa. Ini menarik sekali ya. Ini pertama sekali kita bikin ini acara sekaligus kalau dibilang semacam semi soft launching gitu kan ya. Tentu ini luar biasa dan ini merupakan ide dari seorang dekan ini yang luar biasa bisa menjadi kontribusi ya bagi pelaksanaan pendidikan di ilmu komunikasi. Sebelum kita berbincang-bincang jauh, mungkin karena ini kali pertama kita tayang, Pak Mirza ini, Pak Dekan ini sepertinya harus melaunchingnya dulu nih. bukan melaunching ya, memberikan seperti ini kira-kira apa nih latar belakangnya kenapa ada S84 Channel ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Franky. Selamat siang semua pemirsa sekalian. S84 Channel ini merupakan jawaban terhadap kekinian sebenarnya bahwa ilmu komunikasi tidak mungkin lepas dari apa yang namanya perkembangan teknologi informasi. Jadi nanti akan saya sampaikan lebih jauh lagi bahwa ini nanti berhubungan dengan materi-materi praktek mahasiswa, berhubungan dengan materi-materi kuliah mahasiswa. Jadi makanya kita sebut S84 Channel ini sebagai salah satu bentuk aktualisasi dari mahasiswa, dosen, dan sivitas akademika di Fakultas Ilmu Komunikasi. Ya, artinya ini menarik ya. Laboratorium kan biasanya pasif ya. Iya. Laboratorium biasanya pasif. Nah, ini ada sesuatu yang menarik. Kalau istilah Pak Dekan dulu namanya laboratorium aktif. Iya, laboratorium betul. aktif ya. Artinya ada yang membedakan ini dari lab-lab sebelumnya. Mungkin perlu dijelaskan ke teman-teman. Kalau dulu yang namanya laboratorium itu hanya memproduksi konten selesai. Ya, jadi selesai pada saat selesai memproduksi konten, kemudian biasanya di sidang mendapatkan nilai. Ya. Nah, di saat yang sekarang itu berbeda. Jadi kalau dulu mahasiswa yang memproduksi konten gitu ya berupa proyek akhir, maka yang sekarang yang memproduksi konten bukan hanya mahasiswa, bahwa mahasiswa sebagai tugas akhirnya yang nantinya akan tayang di S84 Channel. Tapi juga dosen-dosen dan sivitas akademika, siapapun kontributor itu bisa menyampaikan konten-konten yang tentu saja sesuai dengan visi misi kita. Artinya ini bukan hanya sekadar wadah untuk menampung tugas-tugas, tapi justru ini menjadi ajang untuk bagaimana semua pihak, mahasiswa, dosen, dan siapapun untuk mempublikasikan hasil karya mereka, kreativitas mereka, sehingga bisa dinikmati oleh publik secara keseluruhan, kira-kira begitu ya. Iya, dan kalau bisa ini merupakan memang kalau ada radio publik, ada yang namanya televisi publik, nah ini ada yang namanya channel YouTube publik. Oke, luar biasa. Nah, ini menarik sekali seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Kita melihat bahwa ternyata laboratorium itu bisa aktif. Dan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Said mulai berbenah untuk melihat bahwa ternyata hasil-hasil kreativitas, ilmu pengetahuan mahasiswa, dosen, dan lain sebagainya bisa dinikmati oleh publik secara keseluruhan. Nah, sebelum ke sana tentu kita mesti tahu nih, Vkom Ushahid itu ada di mana ya? Seperti apa bentuknya, apa keunikannya, kenapa semua orang mesti harus ke sini gitu ya. Nah, tentu yang mengetahui ini adalah Pak Dekan. Pak Dekan yang sebagai driver utama dari Fakultas Ilmu Komunikasi, tentu nanti akan terkait juga dengan Universitas Said itu sendiri. Mungkin perlu ada sebuah semacam
informasi penting untuk disampaikan kepada seluruh pemirsa kita ini. Universitas Syahid ini apa, Fakultas Ilmu Komunikasi ini seperti apa, dan lain sebagainya. Silakan Pak Dirja. Ceritanya panjang, tapi saya coba untuk Ya. mempersingkat seperti itu. Yang pertama, saya ingin mengatakan bahwa cikal bakal Universitas Syahid ini sebenarnya dari Akademi Pariwisata. Ya. Tahun 88 menjadi Universitas Syahid, Ya. ya. Walaupun tahun 88 menjadi Universitas Syahid, baru pada tahun 89 baru yang namanya Fakultas Ilmu Komunikasi berdiri. Nah, saat itu Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Syahid swasta itu belum lagi sebanyak sekarang ya. Sekarang udah banyak banget ya. Sekarang banyak banget. Artinya termasuk di antara perintis, bahwa ada di daerah selatan perintis, dua-duanya selatan sebenarnya. Cuma yang satu selatan mendekat Bogor, yang satu selatan mendekat Tangerang. Oh, iya. Itu kemudian selatan yang di dekat Blok M. Itu perintis termasuk kita. Jadi memang komunikasi itu adalah Syahid termasuk perintis di dalam ilmu komunikasi di swasta. Yang menariknya, yang membedakan antara komunikasi yang di tempat lain itu, bahwa ada yang kita sebut pola ilmiah pokok. Pola ilmiah pokok. Pola ilmiah. Nah, ini perlu dicatat nih, yang membedakan Vkom Syahid dengan kampus lainnya, Vkom lainnya adalah pola ilmiah pokok. Pola ilmiah pokok. Ini perlu dijelaskan untuk menjadi sesuatu yang substansial sepertinya ya, untuk bisa diketahui oleh siapapun. Ini Vkom ini unik. Oke. Jadi mungkin di tempat lain itu pola ilmiah pokok itu sesuai dengan ilmu komunikasi mereka pelajari, media mereka pelajari, jurnalistik mereka pelajari. Tapi khusus di kita itu ada pola ilmiah pokok sebagaimana funding kita, Profesor Dr. Sukamdhani itu meletakkan bahwa semua pola ilmiah pokok fakultas di Universitas Syahid itu kewirausahaan dan kepariwisataan. Kewirausahaan dan kepariwisataan. Dan itu akan mewarnai mata kuliahnya spesifik. Jadi ada mata kuliah yang spesifik memang komunikasi yang bicara tentang itu. Saya yakin kayaknya di tempat lain belum. Ini kayak jualan ya, kita punya produk sendiri. Mungkin orang punya kewirausahaan dan kepariwisataan sebagai pola ilmiah pokok, tetapi apa bentuk implementasi dalam mata kuliah itu belum atau masih nampak samar. Di Vkom itu sudah nampak jelas. Artinya di kondisi sekarang yang kalau boleh dikatakan yang semakin dinamis ini, ternyata ada satu sektor segmentasi yang mungkin tidak akan ada matinya ya, dan justru akan menopang kehidupan kita di tengah-tengah dinamika ini. Ada kewirausahaan tadi, dan juga ada kepariwisataan yang sebenarnya pemerintah kita pun sedang berjuang untuk mengembangkan itu. Dan saya kira penjelasan tadi mau mengatakan bahwa Universitas Syahid Vkom-nya sudah mengakomodasi dan memfasilitasi itu sebenarnya. Apa keunikan lain lagi nih? Udah dua nih tadi nih. Ada yang pertama tadi apa? Kewirausahaan kepariwisataan tadi, substansinya dan pokok tadi pola apa? Pola ilmiah pokok. Pola ilmiah pokok. Ini ada dua. Keunikan-keunikan lain yang mungkin mesti diketahui banyak orang nih bahwa saya harus ke Syahid nih. Oke, saya ingin mengatakan begini. Saat kita mendirikan yang namanya Fakultas Ilmu Komunikasi, kita selalu yang pertama. Selalu yang pertama. Selalu yang pertama. Yang pertama punya swasta ya. Yang pertama punya D3 Komunikasi. Itu yang selalu ya. D3 Komunikasi. Yang kedua, di tahun 1997 almarhum dekan kedua Vkom Syahid yaitu Pak FX Semendison membuat yang namanya Magister Ilmu Komunikasi. Itu yang pertama juga. Ya. Kemudian Profesor Harsono mendirikan atau menginisiasi Doktor Ilmu Komunikasi di tahun 2007. Yang pertama juga. Dan sampai saat ini kayaknya sudah ada yang kedua ya di Bandung ya. Tapi maksud saya boleh dikatakan bahwa kita perintis. Yang ingin saya katakan berdasarkan perjalanan tadi S1, S2, S3, kita ingin mengatakan atau Fakultas Ilmu Komunikasi ingin mengatakan begini. Ternyata yang belajar di perguruan tinggi swasta yang lain begitu ya, di Fakultas Ilmu Komunikasi
sebagian dosennya itu pernah berguru di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Shahid. Baik di level S1, level S2 maupun level S3. Bahkan ada satu perguruan tinggi swasta itu S2 dan S3-nya alumni Universitas Shahid dan menjadi seorang rektor. Wih, luar biasa. Seperti saya tahu itu keunikan dari yang kita sebut Universitas Shahid atau kelebihan. Artinya saya ingin mengatakan begini. Anda mencari ilmu komunikasi ke tempat lain. Ya. Itu anak-anaknya. Oh, anak-anaknya. Kenapa nggak langsung ke bapaknya gitu? Kenapa nggak langsung ke bapaknya? Oh, bapaknya masih ada, masih sehat, masih kuat gitu kan ya. Alhamdulillah masih seperti itu. Begitu. Menarik ya. Dan ini salah satu keunggulan ya. Keunggulan ketiga ya tadi ya. Keunggulan pertama, kedua kita sudah dengarkan. Ini ketiga bahwa ternyata Universitas Shahid Vkom-nya yang memiliki program studi mulai dari D3 sampai S3. Wis. Dari D3 sampai S3. Dan perlu kita ketahui bahwa meskipun beberapa kampus sudah memulai, itu adalah anaknya ya, dan bapaknya masih ada, dan masih sehat lagi, masih kuat lagi, makanya berbondong-bondong lah untuk ketemu dengan bapaknya itu gitu ya. Baik, menarik ya. Ini sesuatu yang menjadi masukan juga untuk orang-orang bahwa dia mesti datang nih ke Shahid nih, ke Vkom Shahid nih, dan seperti channel kita S84 channel ini, ini akan menjadi wadah yang menarik untuk kita nantinya untuk melihat bahwa ternyata, nah apapun yang 3 hal tadi itu bisa dieksplorasi, kemudian dikembangkan, kemudian dinikmati oleh publik, dan kita menyediakan ruang untuk itu. Nah, Pak Dekan nih, gimana yang apa namanya, sesuatu yang mungkin perlu kita tawarkan kepada orang-orang untuk memandang sebuah paradigma baru, berpikir tentang ini komunikasi, ilmu pengetahuan dong. Ilmu pengetahuan artinya ini Vkom Shahid menawarkan kekuatan praktisnya iya, teoritisnya iya, dan ini mungkin yang tidak diperoleh oleh orang-orang di swasta di tempat yang lain. Nah, ini keunikan yang mesti dijelaskan Pak Dekan ini. Apa yang mendasari ini menjadi perpaduan sesuatu yang substansial dengan yang praktis gitu ya, sesuatu yang teoritis dan praktis yang tentu itu akan memperkuat ranah ilmu pengetahuan dan juga kekuatan untuk melakukan yang namanya aktivitas-aktivitas praktis di situ. Nah, seperti apa desainnya ini kok bisa gitu? Jadi yang pertama saya ingin mengatakan begini. Contoh ya, saya buat analogi. Misalnya kita mengatakan dulu bagaimana sih wirausaha dengan komunikasi? Ya. Bagaimana sih wirausaha dengan komunikasi? Kemudian bagaimana bentuk wirausaha yang secara teoritis bisa dipertanggungjawabkan seperti itu ya? Wirausaha komunikasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu kita jawab di Fakultas Ilmu Komunikasi. Jadi dulu orang sulit untuk mencari yang namanya wirausaha komunikasi. Kita sudah membuktikan bahwa perkembangan teknologi, kita nggak perlu lagi bekerja sebagai humas. Kita tidak perlu lagi menjadi juru bicara orang lain. Tidak perlu lagi membuat berita untuk media lain. Tetapi Anda akan belajar di sini bagaimana Anda mempunyai media sendiri, bagaimana Anda memasarkan diri Anda sendiri dalam bentuk produksi konten-konten kreatif seperti itu. Tetapi tentu saja yang bertanggung jawab. Sehingga mata kuliah filsafat dan logika itu bukan hanya sebagai syarat bahwa mahasiswa harus lulus mata kuliah filsafat dan logika, tetapi di situ kita bicara tentang moral dan etik. Sehingga akan mewarnai yang namanya konten-konten kreatif yang mereka pelajari, yang mereka akan sampaikan nanti. Bagaimana bentuk konten-konten yang bertanggung jawab, bagaimana konten-konten yang seharusnya tidak perlu disebar, itu jangan disebar. Ya, artinya menarik ya, kita dibekali di sini di Vkom ini dibekali dengan ilmu-ilmu praktis, ilmu-ilmu terapan, tapi kita juga dibekali dengan apa yang disebut dengan kemampuan berpikir kritis, kemampuan untuk mengetahui secara etis mana yang baik, mana yang tidak baik, kemudian untuk mengelola, bahkan juga dilatih untuk menjadi pemimpin gitu ya. Menjadi pemimpin, bahkan menjadi pemilik gitu ya. Luar biasa, ternyata banyak sekali yang semestinya teman-teman semua nih yang
tertarik dalam ilmu komunikasi ini sudah tahu nih harus kemana kan? Sudah tahu harus kemana? Iya. Jadi tidak ada pilihan Universitas Shahid Fakultas Ilmu Komunikasi. Iya, tidak ada pilihan. Mesti ke sini, ketemu dengan bapaknya langsung. Jangan ragu. Jangan ragu, ketemu dengan bapaknya langsung, bincang-bincang dengan bapaknya dan hidup. Oh, enak banget loh kalau misalnya bapak kita luar biasa, kita bisa memperoleh ilmu yang besar gitu. Bukan Pak Mirza maksudnya. Bapak yang dimaksud itu adalah Bapaknya ilmu komunikasi. Bapaknya ilmu komunikasi di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Shahid Jakarta. Nah, terakhir nih, perlu kita mendengar nih bagaimana seorang Andi Mirza Ronda, Dr. Andi Mirza Ronda sebagai dekan di sini bisa mengajak seluruh pemirsa kita, siapapun yang ada di luaran sana untuk bergabung dong gitu. Tentu bukan hanya sekadar berkata ayo bergabung, enggak. Tapi mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan ke seluruh publik tentang kita Vkom ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Saya kalau disuruh minta ngomong seperti itu agak sulit ya, tapi yang saya ingin katakan begini. Mendapatkan ilmu pengetahuan yang benar, carilah jalan yang lurus. Mendapatkan ilmu pengetahuan yang benar, carilah jalan yang lurus. Itu quote-nya bagus banget ya. Jalan yang lurus menuju Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Shahid Jakarta. Oke. Jadi jangan salah pilih. Jangan salah pilih, langsung datang ke sini. Nah, tentu karena ini juga adalah bagian dari peluncuran dari S84 channel ini. Nah, untuk media ini mungkin Pak Dekan bisa menyampaikan sesuatu ke kita. S84 Channel itu adalah media official atau media resmi dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Shahid. Dia akan tidak hanya sekedar berisi informasi-informasi tentang Vkom khususnya atau Universitas Shahid, tetapi dia juga akan berisi tentang aspek kultural, ya, kemudian berisi tentang informasi-informasi kekinian, nanti akan kita coba, ya, dan kalau dalam bahasa komunikasi mungkin ini ada berita, ada informasi, ada features, dan ada hiburan. Yes. Jadi isinya ini, playlistnya ini nanti banyak. Begitu. Oke. Pak Frank. Baik, terima kasih atas waktu yang sungguh berharga ini kepada Dr. Andi Mirza Ronda selaku Dekan ya, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Shahid Jakarta. Tentu informasi ini luar biasa sekali, sekaligus akan menghantarkan kita untuk akan selalu mengikuti seluruh konten-konten yang akan disiapkan, disediakan, ditayangkan di S84 Channel yang tentu akan menjadi wadah dan juga menjadi sumber informasi, edukasi dan hiburan, dan juga bahkan nantinya menjadi sumber ilmu pengetahuan yang akan dibagikan kepada siapapun yang punya keinginan untuk belajar lebih lagi. Dan perjumpaan kita sepertinya akan sampai di sini saja. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Tetap sehat, untuk semangat untuk memimpin lembaga ini. Terima kasih. Memimpin fakultas ini untuk lebih maju ke depan, dan tentu saja informasi-informasi lainnya akan kita dapatkan nanti dari pihak-pihak yang lebih berkompeten ya, semisal kaprodi, dosen-dosen, dan bahkan lintas fakultas pun kita akan sajikan dengan cara yang spesial, cara yang terbaik gitu ya. Dan akhir kata, saya Franky Nabitupulu undur diri dari hadapan kita. Kita akan berjumpa kembali, bertemu kembali dengan konten-konten, tayangan-tayangan, informasi-informasi yang lebih menarik lagi. Tetap di S84 Channel. Selamat siang, salam. Jangan lupa subscribe.